kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh keturunan Rasul. Ya, jangan percaya, bohong. Jangan percaya bahwa Al-Mahdi pasti keturunan Rasulullah. Maka siapa saja yang meragukan nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatut Dajjal. Habaib itu istilah yang digunakan kepada orang-orang yang keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka semua keturunan Nabi? Wallahu alam, kita tidak tahu, kan ini berkaitan dengan sanad dan masalah kejujuran. Akan tapi memang habaib itu berbagai macam modelnya. sekarang umpamanya dia mengatakan keturunan Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Negeri ini dibangun dulu beberapa persennya oleh zuriat Rasulullah SAW. Maka kalau sekarang mereka berbeda, ya karena memang dari dulu mereka berbeda. Semoga nanti para habib kita pergerakannya bertambah mesra. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana atau kuburan habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia paling mulia, bahwa dia ahli surga, pasti surga. Dari mana? Tidak ada yang tahu seorang itu ahli surga. Hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum, terpelihara dari dosa. Habib ya habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah SAW. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Keturunan Nabi pun bermacam-macam. Ada Habib-Habib Syiah, banyak Habib Syiah. Habib Sufi juga menyerang Habib Syiah. Kita bilang mana yang benar, Habib Sufi atau Habib Syiah? Habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Gak usah ngajari saya. Bukan sombong saya. Saya ngerti, mau tak cium kakinya, delosor di kakinya saya mau. Kalau dia benar. Aku ngomong sama orang Islam yang mentalnya jongos. Orang Islam mentalnya jongos, jongos. Kalau ada habaib, sudahlah habib, dia berilmu. Kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi umat-umat, kiai-kiai, dai-dai, gus-gus, habib-habib teles. Kalau nggak 10 juta nggak datang. Kalau yang undang orang kaya, wow, ya harus ada harganya, matamu. Di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja? Antum manusia biasa atau manusia super bib? Pasti dia bilang, kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Dan di dunia ini, nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Gak ada cucu Nabi, cucu Rasul, gak ada orang Arab mancung, gak ada mau sorban rangkap 7, gak ada. Di Tanah Abang sorban murah-murah. Kalau saya mau bikin style seperti itu, rangkap sorban, bisa saya. Gak ada. Dan saya gak takut kualat. Kalau saya menghina Rasul, menghina agama, menghina Allah, menghina Quran, baru saya kualat. Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib mengatakan saya ini tempatnya di surga. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya nih. Harus cium. Kalau nggak dicium kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu. Dan ini diperbuatkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah SAW. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia, minta kepada Allah melalui dia, minta selamat melalui dia, minta obat melalui dia, semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Mau selamat nih air putih saya bacain. Macam. Diludahin dulu air putihnya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Saya bergaul dengan
dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab betul di hari kiamat. Orang sesat gara-gara dia. Dan ini yang dilakukan oleh para Habib-Habib Wahabi. Dalam buku saya, Kritik Terhadap Sang Habib, saya sebutkan bagaimana para Habib-Habib Wahabi menasihati Habib-Habib Sufi agar meninggalkan bid'ah maulid Nabi SAW. Jadi ada Habib Sufi, ada Habib Wahabi, ada Habib apa? Syiah. Antum ikut yang mana? Rasulullah mengatakan, innama bu'istu mu'alliman, aku ini diutus sebagai guru, maka hormatilah semua guru karena dia pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung Pak punya guru-guru yang tulus. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Banyak orang dari kecil mondok, hafal ratusan kitab, tapi dia tidak menguasai ilmu kehidupan. Contoh ini, begitu dapat wakaf tanah, begitu dapat pesantren, nggak berkembang. Saya nggak mondok, tapi saya punya kekuatan, saya dikasih Allah skill, pintar cari uang. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru, dia sudah terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Di mata saya, Habib itu memang siapa terserah, Anda mau nuduh siapa terserah, Anda gaduh-gaduh kan terserah. Tapi memang di mata saya nggak ada nilainya sama sekali. Lakin ba'duhum yantalikuna minha bi'aqlin muslim wa fahmin saqim wa qalbin ghairi salim ila al-hujum ala ali baitin nubuwah al-mutahhar muntaqidan wa muntaqisan wa muhtaqiran wa mubghidan farihan masruran bihadhihi al-fursah min khilali hadhihi an-nusus liyahaqqiqa ma biha ma yuriduhu mimma yamla' sadrahu hinqan wa hasadan wa bughdan li ahli al-bait. Nggak usah pakai dalil fikih. Saya nggak ngerti dalilnya, saya nggak ngerti Al-Qur'annya. Cuma sayang, dalil ini digunakan oleh orang yang punya iri dengki di kalbunya terhadap Ahlul Bait, terhadap zuriat Nabi SAW, untuk menyerang mereka. Nggak usah pakai dalil-dalil yang fikih-fikih, saya cukup dalil akliyah saja. Sudah, ini dalilnya. Ini sudah dalil, ini namanya dalil akliyah. Ini namanya dalil kearifan lokal. Dalil perasaan. Habaib juga ngerti beginian kok. Mereka juga sadar kok bahwa mereka tidak mulia kecuali dengan takwa. Tapi ini dalil bukan untuk menghujam mereka, bukan untuk hujum. Laisa lil hujum. Tapi mereka mencoba mengambil dalil ini ilal hujum ala alil bait an-nubuwah al-mutahhar. Ini dalil nggak berkaitan dengan ini, mereka kaitkan dengan ini. Nggak tahu orang kebenaran. Anda mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang Anda tahu? Apa? Nggak tahu kebenaran, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Saatnya kalau mereka betul-betul orang Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal-amal saleh. Ketaatan kepada Allah, nggak ada bedanya. Al-Mahdi pasti keturunan Rasulullah. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatut dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah SAW. Betul, di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya, antum manusia biasa atau manusia super Bib? Pasti dia bilang, kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Itu yang mahal. Dan di dunia ini, nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan, kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru, dia sudah terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Dan yang kedua, tadi kita sudah singgung sedikitnya banyak. Nabi mengatakan Mahdi itu gelarnya, orang yang di-guiden oleh Allah. Di-guiden oleh Allah. Namanya kita sudah jelaskan arti ismu. Isim, apa arti isim? Ketinggian derajatnya, mewarisi ketinggian derajatku. Aku itu siapa? Kata Nabi, kuntu nabiyan, aku nabi sebelum ada semua para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Musa berdoa, ya Rabb, tolong jadikan aku nabi akhir zaman. Kata Allah, udah ada wahai Musa. Nabi Musa terima, dia Nabi Allah, dia sangat faham bab ridha. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, kalau begitu tolong jadikan aku umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak pernah doa nggak dulu Pak jadi umat Nabi Muhammad? Enggak. Tapi Allah kasih hadiah Pak ya. Ini yang disebut nikmatul ijad. Nikmat diwujudkan sebagai umat Nabi Muhammad. Bersyukur nggak Pak? Maka Imam Nawawi bilang, ente kalau nggak bersyukur, wujuduka zanbun, wujudmu itu dosa kalau kamu tidak bersyukur. Jadi kita sebagai umat Nabi sudah syukur Pak. Maka saya bersyukur setiap saat, apapun yang terjadi, baik kata orang, buruk kata orang, kayaknya semuanya harus disyukuri. Nggak ada satupun yang, bahkan corona terjadi pun membuat kita lebih dekat kepada Allah. Coba, selama corona kita bisa ngaji online kan? Dulu nggak pernah ngimamin anak istri, itu bapak-bapak itu udah boleh ngimamin anak istri selama corona. Ada rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. Nggak ada yang buruk itu mindset. Kalau kita memandang dengan pandangan Allah, semuanya terlihat baik karena Allah itu telah mengatur sebaik-baiknya. Betul, fitnatul dajjal itu zahirnya terlihat buruk, tapi batinnya itu adalah kebaikan. Ujian bagi anak sekolah itu baik atau buruk Pak? Nih contoh nih, kita kan maunya nggak anak kecil kalau dulu nih pada pengen bolos ujian kan. Tapi kalau kita paham nggak diikutkan namanya dalam ujian, sedih nggak? Sedih kita. Orang tua yang udah bayar SPP, nama anaknya nggak masuk dalam daftar orang yang mahasiswa ujian, gimana? Marah nggak? Bisa bakar sekolahnya Pak sekarang. Bisa gampar gurunya orang tua hari ini. Begitu teganya orang tua sama guru. Dia nggak bisa ngajar, udah minta tolong sama orang. Emang dengan SPP segitu bisa bayar guru? Nggak bisa Pak. Rasulullah mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Aku ini diutus sebagai guru. Maka hormatilah semua guru karena dia pewaris ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beruntung Pak punya guru-guru yang tulus. Ya guru-guru yang tulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Udah ada pertanyaannya? Ini pertanyaan aneh-aneh kayaknya. Antum yang bacain mana nggak jelas ya tulisannya.
Iya, bagus. Itu hadis Abu Daud juga. Seingat saya lafaznya begini. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus. Nah, ini kata kunci. Berarti mujaddid itu diutus, tapi dia bukan rasul. Jadi ada utusan yang bukan rasul, namanya mujaddid. Apa arti mujaddid? Pembaharu. Pembaharu itu merusak atau memperbaiki, membangun atau menghancurkan. Orang sekarang bawa bendera pembaharuan tapi menghancurkan. Katanya memperbaharui agama, tapi dia hancurkan orang-orang yang beragama. Dia serang kiri kanan, depan belakang. Maunya benang dia naikin sendiri. Ternyata benangnya pun basah, layu. Hadisnya sahih. Setiap 100 tahun ada mujaddid. Maka ulama kita mengumpulkan siapa mujaddid di abad pertama Rasulullah. Setelah beliau diperdebatkan Umar bin Abdul Aziz atau Al Hasan Al Basri, karena dekatan waktunya. Setelah itu Imam Abu Hanifah. Setelah itu Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Setelah itu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Terus berlanjut sampai ke Imam Subki, Imam Suyuti, terus sampai ini. Di zaman ini kita sedang menyongsong Al-Imam Al-Mahdi. Nggak lama, nggak tahu juga saya. Ya, kita nggak mau memprediksi Pak. Angka-angka ini berbahaya. Kecuali kita dapat petunjuk dari Allah. Kalau nggak usah cocok logi deh, ya. Bicaranya riwayat. Kalau nggak ahli ilham jangan ngomong. Sekarang kan orang ilhamnya ilham YouTubiyah. Kumpul-kumpulin video dari YouTube, cocok, jadi. Akhirnya terjadilah kekacauan bulan Ramadan kemarin. Udahlah kita kena corona, ditakut-takutin dukhan terjadi. 15 Ramadan, bercampurlah dua ketakutan. Ditunggu-tunggu, kita udah bilangin ke jamaah, jamaah, hadis ini belum cocok sekarang terjadi. Nggak tahu kalau tahun ini. Saya nggak bilang juga tahun ini ya. Nggak tahu juga tahun besoknya lagi. Karena Nabi tidak kasih tahu kapan, kita serahkan saja kepada Allah. Ya. Mau terjadi mah kenapa? Itu aja Pak. Kita jawab, raditu billahi Rabbah, aku ridho. Ya Allah, engkau mau apa aja aku terima. Yang penting kita di barisan yang benar ya Allah, amin. Jangan di barisan yang salah. Haqa'iq sabitah, walakin. Nah, ini disepakati, tapi ingat, jangan kemudian merasa setara lagi juga dengan orang tertentu ya. Hadhihi haqa'iq sabitah wa nususun qat'iyah la yunkiruha muslim la yakhtalifu fi ma'naha man lahu adna ma'rifah bil arabiyyah. Orang yang baru belajar bahasa Arab aja ngerti ini ayat, ini hadis. Yang baru belajar bahasa Arab, apalagi yang sudah lama ngaji bahasa Arab. Lakin ba'dhum yantaliquna minha bi aqlin muslim wa fahmin saqim wa qalbin ghairi salim ila al-hujum ala ali baitin nubuwah al-mutahhar muntaqidan wa muntaqisan wa muhtaqiran wa mubghidan farihan masruran bi hadhihi al-fursah min khilali hadhihi an-nusus liyahaqqiqa ma biha ma yuriduhu mimma yamla sadrahu hinqan wa hasadan wa bughdan li ahli bait. Ini kalau kita terjemahkan secara bebas, dalil-dalil ini benar. Cuma sayang, dalil ini digunakan oleh orang yang punya iri dengki di kalbunya terhadap ahlul bait, terhadap zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyerang mereka. Untuk menyerang mereka gitu. Habaib juga ngerti beginian kok. Mereka juga sadar kok bahwa mereka tidak mulia kecuali dengan
takwa. Tapi ini dalil bukan untuk menghunjam mereka, bukan untuk hujum, ya. Laisa lil hujum. Tapi mereka mencoba mengambil dalil ini ilal hujum ala alil bait an-nubuwah al-mutahhar. Nah, modus. Ini dalil nggak berkaitan dengan ini, mereka kaitkan dengan ini. Antum sekarang udah pernah dengar belum? Ada ustadz tidak percaya ada habaib, ada zuriat Nabi. Udah dengar? Ya? Gimana tuh, kita apain dia? Di masa Nabi, ahlul bait nggak boleh terima zakat, benar nggak? Berarti mereka dibedakan dengan yang bukan ahlul bait. Ketika Sayyidina Al-Hasan dan Husain mau mengambil makanan kurma itu di kebun yang diwakafkan. Ada riwayat yang lain di kebun itu nggak ketahuan ini sedekah apa bukan. Udah masuk ke mulutnya langsung Nabi ambil, keluarin. Apa kata Nabi? Ini sedekah. Bisa jadi ini sedekah dari yang punya, dan ini tidak pantas kamu makan. Sedekah itu kotoran harta, sedangkan ahlul bait disucikan Allah. Liyuzhiba ankum, kan gitu ya, jelas sekali. Witahhirakum, jelas itu ayatnya, bahwa mereka Allah hilangkan dari mereka kotoran dan Allah bersihkan dari noda-noda. Maka para zuriat Nabi ini sebenarnya nggak boleh makan yang ahlul bait utama, ya. Tidak boleh secara adab memakan barang-barang sedekah. Nah, untung antum nggak masuk, ya. Halal makan sedekah, kecuali minal fuqara, dia sayyid, dia syarif, dan dia fakir, itu dibolehkan, ya. Fakulluna ya'taqid. Nah, ini 4 baris terakhir di paragraf ini. Annal jami' amamal haqqi sawasiyah, la farqa baina syarifin wa wadi' wala baina alimin wa jahil. Semua kita ini sama. Tidak ada beda syarif dengan yang tidak syarif, alim dengan jahil. Wala baina arabiyyin wa ajami, tidak pula ada rasis Arab dan non-Arab. Kullu hadza maha hifzil huquq ahli huquqi min al-bait. Tapi tetap harus jaga adab terhadap ahlul bait, ya. Wa ahlul ilmi wa ahlul fadli wal mazaya. Ahlul bait setelahnya ahlul ilmi. Ahlul fadl, orang yang punya kemuliaan, wal mazaya, kelebihan, wa takriru syarafihim wa karamatihim, lalu menetapkan keutamaan kemuliaan mereka. Ini ayat yang tadi saya kutip tengahnya. Innama yuridullah liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait. Lalu di belakangnya wa yutahhirakum tathira, ya. Apa kata Imam Tabari? Innama, halaman 32, yuridullahu liyudhhiba ankum as-su'a wal fahsya ya ahla Muhammad wa yutahhirakum minan nasi alladhi yakunu fi ma'asillahi tathira. Allah ingin membersihkan kalian dari noda dosa dan maksiat, wahai ahli Muhammad, ya. Jangan-jangan kita ini iri sama habaib. Ada yang iri ya? Enak amat ente lahir dari Habib langsung dicium tangannya sama orang, gitu ya? Gak boleh lah, ya. Kan ada ayatnya Ustaz, am yahsudunan nas, gitu ya. Apakah mereka iri dengki? Oleh Imam Tabari diartikan, kamu jangan iri kalau ada zuriat Nabi, ada zuriatnya kiai, syekh, nggak boleh iri. Itu kita ini lahir kan udah ketentuan dari Allah. Ada yang bisa nolak lahir sebagai hidung pesek, lahir hidungnya bulat. Ada yang bisa nolak? Nggak bisa, ini takdir kita. Yang harus ada ridho, ya. Qala al-Azhari, ar-rijsu ismu likulli mustaqdirin min amalin wa ghairi. Rijs yang ada di Quran itu artinya semua sesuatu yang buruk dari amalan ataupun selain
amalan, ya. Surat 33 daripada Al-Ahzab. Nah, sekarang pertanyaannya, manhum ahlul bait? Siapakah mereka ahlul bait? Ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ahlul bait. Fadhahabat ta'ifatun ila annahum huna ahlul aba, ya. Mereka adalah ahlul aba. Apa yang dimaksud ahlul aba? Ahlul aba itu Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam 1, wa Ali wa Fatimah 3, Hasan Husain 5. Ini yang disebut ahlul aba. Ini sebagian ahli tafsir. Yang berikut jama'atun ila annahum azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahirah. Itu istri-istri Nabi yang suci. Wa zahabal jumhur ala anna al-murad min ahli al-bait fil ayah ma yashmul al-fariqain atau yusmilul fariqain ma'an amalan bi jamil adillah, ya. Sekelompok lain mengatakan bahwa ahlul bait itu baik Ali, Fatimah, Hasan, Husain ataupun semua azwajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Athiyyah, "Walladhi yazhar li anna zawjatihi jama', ya, la yakhrujna an dhalika al-batta. Fa ahlul bait zawjatuhu wa bintuhu wa banuhu wa zawjuha," ya. Jadi yang disebut ahlul bait itu bagi Ibnu Athiyyah termasuk istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi. Kalau pakai mazhab ini, gimana nasib Syiah yang katanya ngaku mazhabnya ahlul bait? Benar? Orang Syiah menyebut mazhab mereka apa? Ahlul bait. Sedangkan bagi ulama kita sebagian, ahlul bait itu termasuk istri-istri Nabi. Kelompok Syiah membenci Abu Hurairah, tahu ya? Membenci Hafsah. Berarti membenci siapa? Membenci ahlul bait. Saya heran, kok ada ajaran isinya benci-benci? Itu dari mananya ajaran Nabi itu? Terus benci ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, benar nggak? Selain Ali. Kok ada ajaran mengajarkan kebencian? Itu ajaran apa itu? Syiah itu sudah suuzon dengan istri-istri Nabi, suuzon dengan sahabat-sahabat Nabi. Kayak begitu bisa jadi waliullah gak? Mazhabnya jangankan sama antum, sama istri Nabi, sama sahabat Nabi mereka suuzon, apalagi sama antum. Itu Syiah Rafidah. Kalau Syiah yang Zaidiyah, ulama kita masih toleransi lah. Ya, yang di Indonesia kan rata-rata kalau Syiah pasti Rafidah, rata. Yang baru meninggal kemarin kan sama juga. Ya. Senyum kan? Antum mengerti kan? Kalau cuma debat Muawiyah itu salah atau benar, itu bukan Syiah, itu bab ijtihad ulama mengenai sejarah sahabat. Itu gak ada masalah, ya. Kan dulu itu ada siapa namanya yang buat Rasil TV, Rasil Radio, itu dituduh Syiah karena dia membicarakan siapa? Muawiyah. Gitu. Ya, sekarang muncul lagi yang bicarain Abu Hurairah. Ya salam, ya. Saya kira sufi. Ternyata campur antara liberalisme dan Syiah. Kasihan kita. Kasihan jamaahnya. Kasihan beliau sudah sepuh. Ya. Saya dulu begitu pernah 3 bulan aja. 3 bulan doang. Nakal begitu, gak lama-lama. Bacaannya sama dengan yang bacaan beliau itu. Yang dibaca sama dengan yang saya baca. Sayang, ya. Puberitas intelektual yang tertunda, ya. Lalu di sini ada tambahannya, qala al-alamah al-muhaqqiq Syekh Ahmad bin Hajar al-Haytami, al-hasil anna ahla bait as-sakani dakhiluna fil ayah.
Ahlul Bait yang tinggal di rumah Nabi, maksudnya istri-istri beliau, masuk ke dalam ayat tadi. Li'annahumul mukhatabuna biha. Karena mereka juga dipanggil di ayat itu. Coba perhatikan ayat tadi, surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah, hanyalah Allah berkeinginan, liyuzhiba ankum, untuk menghilangkan dari kalian rijsa, noda-noda, ahlal bait, wahai ahlu bait, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ulama kita ahlu sunnah tadi bilang apa? Istri Nabi masuk. Berarti tuduhan kepada Aisyah benar atau tidak? Tidak benar, ya. Bahkan Sayyidah Aisyah itu langsung diangkat hukumnya ketika turun surah An-Nur. Surah An-Nur itu adalah pembebasan terhadap Sayyidatuna Aisyah. Ditambah surah Al-Ahzab ini cukup bagi kita. Jadi saya mau tanya sama antum, lebih cinta kita Ahlul Bait atau Syiah? Gimana? Lebih luas cinta Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bait atau Syiah? Kalau versi Syiah cuma Ahlul Aba, Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain radhiyallahu taala anhum, atau alaihimussalam, boleh semua ya. Bagi mereka istri-istri Nabi nggak masuk, bahkan dianggap istri-istri Nabi ini nakal. Ini versi siapa? Syiah. Pantas nggak? Berarti mereka penafsirannya bermasalah. Itu. Jadi hitung-hitungan nih, lebih banyak cintanya kita atau mereka? Kita. Alhamdulillah. Ini bukti bahwa ajaran Islam yang diwariskan dari guru-guru kita sampai kepada kita itu benar-benar agama cinta, ya, agama yang diturunkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annal murad min ahli bait huna ma ya'ummu ahli baiti sukna kazwajihi wa li baiti nasabi. Yang dimaksud ahli bait adalah yang tinggal di rumahnya seperti istrinya dan juga ahli bait nasabnya. Wahum jami'u bani Hashim wal Muttalib. Mereka adalah keturunan Bani Hashim. Saya Ar-Razi Hashim, bukan itu ya, itu beda ya. Wal Muttalib. Wa qad warada 'an al-Hasan min turukin ba'daha Hasan ya. Ana min ahli bait alladhi azhaba Allahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tathira. Fa baitun nasab muradu fil ayat ka baitis sukna. Kata Sayyidina Al-Hasan apa? Aku adalah ahlu bait yang Allah bersihkan dari noda dan Allah sucikan sesuci-sucinya. Wa min thamma akhraja Muslim an Zaid ibn Arqam anna lamma su'ila an nisa'uhu min ahli baiti. Faqal, ya, ini Zaid ibn Arqam ditanya, apakah istri-istri Nabi baginda Ahlul Bait? Qal nisa'uhu min ahli baiti. Istri-istrinya termasuk Ahlul Bait. Walakin Ahlul Baitihi man haramallahu sadaqa alaihim fa asyara ila anna nisa'uhu min ahli baiti sukna. Jadi kita bagi dua. Ada Ahlul Bait sukna, ada Ahlul Bait nasab. Ayat ini umum, sedangkan hukum sedekah itu berlaku untuk Ahlul Bait nasabi. Nah, itu perbedaannya ya. Wa innama ulaika man hurimat alaihimus shadaqah, yang mengharamkan dalam hukum fikih sedekah. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, berdasarkan ini kita sangat cinta kepada Ahlul Bait, meskipun itu Ahlul Bait seperti diperdebatkan oleh kelompok Syiah tadi, istri-istri Nabi bagi kita termasuk Ahlul Bait. Kemudian ini kan baru dua, saya boleh nambahkan ya. Ada istilahnya Ahlul Bait Ar-Ruhi. Ya. Seperti Salman Al-Farisi, apa kata Nabi? Salman Al-Farisi, Salman min ahli baitina. Salman adalah Ahlul Bait kita. Meskipun asbabul wurudnya tentang perang Khandaq,
beliau diperebutkan oleh dua kabilah. Lalu kemudian Nabi mengangkat derajat Salman. Salman itu orang Persia, nasabnya bukan nasab Hashimi, bukan Bani Quraisy, tapi kemudian Allah angkat dan disebut sebagai Ahlu Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Bait Ar-Ruhi inilah yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Ini kita sudah sampaikan di banyak tempat. Saya cuma menganalogkan dengan ilmu fikih. Ulama pewaris para nabi. Oke? Kalau kita belajar fikih, yang berhak mewariskan, diwariskan itu keluarga bukan? Ahlul Bait bukan? Ahlul Bait. Oleh karena itu, Ahlul Bait Ar-Ruhi ini termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hidungnya nggak mancung, mukanya nggak muka Arab, tapi ruh dia adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib ta'zim kepada mereka. Ya. Kita wajib hormat kepada mereka. Kalau ada Habib zuriat Nabi nggak alim, harus hormat juga kepada mereka, dan mereka juga harus hormat kepada Habib. Seperti terjadi pada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu berkhidmat kepada Abu Sa'id Al-Khudri atau Jabir atau sahabat-sahabat lainnya, itu sahabat-sahabat tua. Ini Ahlul Bait. Dia sengaja mau ngambilin kendaraan gurunya. Apa kata sahabat Nabi ini? Ya Abdullah, ada apa engkau? Engkau kan Ahlul Bait, tidak pantas membawakan kendaraanku, markirin kendaraanku, ngambilin kendaraanku. Kata beliau, enggak apa-apa. Begitulah adab seorang murid kepada guru. Nah, ini coba Ahlul Bait nih, sikap dia sama guru, tawaduknya sama guru. Akhirnya sahabat ini cari akal gimana cara balas. Nggak boleh kita satu kosong, nggak boleh. Ya, harus impas minimal. Taib. Ya sudah, tolong bantu tanganmu sini. Saya mau naik ke onta. Ditaruhlah tangannya. Dipegang tangannya, dicium. Kaget juga Abdullah bin Abbas. Apa kata? Ente guru aneh, kira-kira begitu. Apa jawaban gurunya ini? Sahabat Nabi, hakaza, beginilah kami umirna, diperintahkan jika bersikap beradab kepada ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini terwujud nanti kemana-mana ya. Ini baru dapat gelar Habib nggak mau ikut majelis orang lain ya. Jangan terhijab oleh yang begitu-gitu. Kita juga sama, nggak boleh iri sama Habib. Habib paling bisa sholawatan doang, jangan gitu. Banyak juga yang ngomong begitu sama saya di belakang ya. Cuma bisa rotember doang. Nggak boleh ngomong begitu. Di dalam darahnya ada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya jangan jelas, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintailah ahlu baitku karena kamu cinta kepada aku. Baik, sudah mau setengah 10. Anda harus ke Curug. Tahu Curug ya? Bukan Curug Bogor, bukan. Curug Tangerang. Pertanyaannya di skip aja ya. Ini baca kitabnya ada kelebihannya. Antum baca kitab juga. Kelemahannya monoton. Sesekali kita monoton, sesekali kita nanti serang-serangan ya. Insya Allah. Baik Bapak Saudara sahabat makan Allah, para kiai, para asatis, para muhibbin, muhibbun Nabi SAW, muhibbul ulama. Kira-kira itulah yang dapat kita baca dari karya guru kita, guru besar kita, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Semoga beliau diberkahi di alam sana dan kita dapat keberkahan al-madatnya juga di alam ini. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah alfa wal afiyah lana wa li masyayikhina wa li sairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.